Oke teman-teman, kita ketemu lagi pada mata kuliah Inovasi Pemerintahan dengan subtemanya adalah kebijakan publik. Ya, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa pada video kali ini adalah ada dua hal yang akan kami bahas. Ya, antara apa itu kebijakan publik yang inovatif dan sesi yang kedua nanti adalah berbicara soal persoalan-persoalan kebijakan publik atau best practices kebijakan publik. Nah, pada sesi ini ya saya akan menjelaskan soal apa itu kebijakan publik yang inovatif ya. Ya, secara definisi ya, kebijakan publik itu selalu berbicara apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi poinnya adalah pemerintah. Ya, pemerintah adalah aktor penting dalam mengeksekusi dan merumuskan itu kebijakan apa yang harus diambil dalam rangka untuk melakukan inovasi pada level yang dibutuhkan oleh warga. Nah, yang kedua adalah mengapa pemerintah itu mengambil tindakan itu. Jadi, ya ini penting ya, karena setiap tindakan kebijakan yang diambil pemerintah itu selalu berlatar belakang pada pertama bisa kebutuhan warga, kedua itu adalah bisa karena ini bagian dari kampanye politik pemerintah, dan yang ketiga adalah karena memang krisis yang terjadi sehingga pemerintah harus mengambil tindakan itu sebagai bagian dari proses inovasi. Dan yang ketiga adalah ketika kebijakan itu diambil, maka apa akibat yang ditimbulkan? Tentu saja dalam setiap pengambilan kebijakan itu ada dua yang penting ya. Ada orang yang diuntungkan dalam kebijakan itu, tetapi pada titik tertentu juga kadang-kadang ada yang dirugikan. Tetapi bagaimanapun juga seorang pemimpin selalu mengambil jalan yang paling minimalis ya. Bagaimana sebuah kebijakan itu berdampak kecil ya terhadap masyarakat. Jadi dampaknya yang paling kecil ya. Itu. Jadi yang lebih diutamakan adalah bagaimana kebijakan itu adalah dampaknya yang lebih besar ya, kerugian yang harus ditimbulkan itu sangat kecil. Jadi caranya berpikir seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apa itu kebijakan publik? Nah, kebijakan publik adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan dari tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi kebutuhan. Jadi ada pemimpin, ada pemerintah yang membuat kebijakan, ya kebijakannya tetap karena ini akan mengikat warga, tetapi pada titik tertentu adalah warga itu harus mematuhi ya kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, itu saya kutip dari Charles Jones misalnya. Nah, sementara Farson itu mengatakan bahwa kebijakan publik itu selalu berbicara soal bagaimana isu dan persoalan disusun dan didefinisikan, kemudian diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Jadi ada dua ya, agenda kebijakan dan agenda politik. Kalau agenda kebijakan, maka pemerintah itu membuat kebijakan kemudian ya dengan stafnya tentu saja. Lalu ini akan dijadikan agenda politik manakala itu sudah masuk misalnya dalam arena di legislatif. Ya. Nah, tetapi yang menjadi soal adalah kalau kita melihat dari argumennya Person adalah ya bagaimana isu dan persoalan itu kemudian didefinisikan. Nah, inilah yang kemudian harus dipahami dan butuh kapasitas ya. Pemerintah harus memiliki kapasitas dalam rangka untuk menerjemahkan isu yang terjadi di level masyarakat dan kemudian bagaimana isu atau persoalan itu kemudian diagendakan menjadi kebijakan. Nah, ini yang saya kira tidak semua pemimpin ya dalam hal ini adalah pemimpin politik itu memiliki kapasitas untuk itu. Nah, pertanyaan pentingnya adalah siapa yang membuat kebijakan? Tentu ya, orang pasti tahu bahwa yang membuat kebijakan itu khususnya kebijakan publik pasti pemerintah. Kalau bukan pemerintah ya paling tidak adalah temannya ya. Temannya itu siapa ya? Legislatif ya. Tapi ada juga kebijakan yang memang dua belah pihak harus
bersinkronisasi antara pemerintah dan politisi. Nah, yang kedua adalah bagaimana keputusan itu dibuat. Nah, inilah proses yang penting untuk pelibatan warga. Ya, dalam hal ini adalah bahwa keputusan kebijakan publik itu yang dibuat harus senantiasa melibatkan warga sebanyak mungkin. Karena semakin banyak warga yang terlibat, maka prosesnya semakin demokratis dan semakin banyak warga yang terlibat, maka boleh jadi kualitas dari sebuah kebijakan itu semakin bagus. Nah, yang ketiga adalah siapa yang diuntungkan dalam kebijakan publik itu. Tentu kita berharap bahwa keputusan yang diuntungkan itu selalu adalah rakyat. Mengingat rakyat adalah pemegang mandat, sementara pemimpin adalah hanya menjalankan mandat. Sehingga kebijakan apapun yang dibuat oleh pemimpin harusnya ya senantiasa berpihak atau pro kepada rakyat. Nah, itulah saya kira 3 hal penting ya, pertanyaan-pertanyaan penting yang senantiasa muncul ketika orang berbicara soal bagaimana sebuah kebijakan publik yang inovatif itu dibuat. Nah, persoalan berikutnya adalah kalau kita mau melihat lebih jauh ya saya misalnya mencoba mengutip ya dari pendapatnya Riswanda Imawan yang mengatakan bahwa kebijakan publik itu kemudian bisa kita kelompokkan ya dalam beberapa item ya. Ya, Riswanda mengatakan ya paling tidak ada 5 ya poin yang harus kita lihat dalam studi kebijakan publik. Pertama adalah bicara soal sebab akibat ya, lahirnya sebuah kebijakan. Apa yang mendasari mengapa pemerintah membuat kebijakan itu? Itu bicara sebab akibat ya. Sejatinya adalah setiap kebijakan yang dibuat itu harus berangkat dari data dan fakta di lapangan. Ya. Sehingga ketika kebijakan itu dirancang, maka kebijakan itu harus harus menjawab kebutuhan warga. Bukan orang yang membuat kebijakan tetapi terasin dengan isu dan persoalan ya. Ya, sebagai ilustrasi misalnya ya dalam tulisannya Robert Chambers itu dia mengatakan bahwa banyak pakar yang berbicara soal kemiskinan itu tetapi dia jauh dari kehidupan miskin karena cerita kemiskinan itu kemudian diceritakan di hotel. Bagi Robert Chambers itu tidak relevan. Ya, orang miskin itu ya harus diceritakan di komunitas orang miskin. Sehingga ketika orang membuat kebijakan, maka kebijakan itu langsung tepat sasaran. Nah, yang kedua adalah berbicara tentang aktor kebijakan. Siapa aktor yang terlibat? Boleh pemerintah, boleh warga, boleh teman-teman NGO, boleh misalnya lembaga pasar ya dalam konteks ini swasta, atau boleh juga perguruan tinggi. Semakin banyak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan, maka bukan saja semakin demokratis ya, tetapi kemudian yang diinginkan adalah semakin kebijakan itu semakin membaik misalnya. Nah, yang ketiga adalah kebijakan itu soal bicara implementasi kebijakan ya. Mengungkap dukungan dan apa yang menghambat atau apa keberhasilan dan apa kegagalan dari kebijakan. Ya. Nah, ini penting untuk dilihat. Pada proses implementasi ini, kadang-kadang warga itu meloncati ya. Dia tidak pernah diajak berbicara soal kebijakan, tidak pernah dilibatkan, tetapi pas implementasi kemudian mereka dilibatkan. Sehingga kadang-kadang warga itu bingung ya. Ini apa sih? Ya, kok saya tiba-tiba ada di tahap ketiga ya. Harusnya dia tahap 1 dan 2 itu dia dilibatkan. Lalu yang keempat adalah berbicara soal evaluasi ya, berupaya melihat dampak dan pelaksanaan kebijakan. Dampaknya bagaimana sebuah kebijakan? Apakah semakin membaik, meringankan warga atau menolong warga dan lain-lain? Karena harus diingat misalnya ada beberapa dalam evaluasi kebijakan kalau kita melihat ya, dalam kebijakan-kebijakan inovatif itu ada sejumlah daerah kemudian melakukan hal ini ya. Nah, misalnya pendidikan gratis itu kalau kita bicara sejarahnya di Indonesia ya itu adalah salah satu model kebijakan yang banyak diadopsi dari Jembrana Bali ya. Jembrana Bali kalau orang melihat ya secara postur keuangan itu sebetulnya kabupaten miskin ya di Bali. Tetapi kemudian sang bupati itu mampu menyulap, mampu mereorganisir
lembaga plus mengorganisir anggaran, sehingga uang yang ada itu kemudian disiapkan untuk mensubsidi anggaran pendidikan, mensubsidi anggaran kesehatan, sehingga misalnya dampak orang mati dan dampak orang putus sekolah di Jembrana Bali itu kemudian semakin berkurang. Dan itu adalah salah satu poin penting ya kalau kita berbicara soal di Jembrana. Lalu poin yang terakhir dari Riswanda Imawang adalah bicara soal analisa kebijakannya. Instrumen yang digunakan dalam kerangka untuk mengukur ya apakah kebijakan yang diambil itu sesuai atau tidak. Nah, selain daripada itu, kalau kita mau melihat lebih jauh, tentu ya ada beberapa ya paling tidak ada 4 perspektif ya untuk membaca bagaimana kebijakan publik itu dibuat. Pertama adalah perspektif elit. Ya. Perspektif elit itu beranggapan bahwa yang membuat kebijakan publik adalah sekelompok elit yang berkuasa, sedangkan masyarakat terpinggirkan. Jadi semakin Anda berkuasa, semakin Anda memiliki peluang yang besar untuk menentukan sebuah kebijakan. Ya. Kedua adalah perspektif kelembagaan, ya, yang mengatakan bahwa yang membuat kebijakan publik adalah pemerintah yang sedang berkuasa dan memiliki otoritas. Ya, itu perspektif kelembagaan. Sementara perspektif yang ketiga adalah perspektif rasional yang beranggapan bahwa kebijakan publik itu dibuat untuk memberikan manfaat semaksimum mungkin ya warganya. Jadi rasional, orang berbicara keuntungan. Segala kebijakan itu memang berangkat dari sebuah pemikiran bahwa kebijakan dibuat itu harus menguntungkan. Ya, tentu saja yang menguntungkan adalah warga. Dan perspektif yang ketiga saya kira adalah perspektif inkremental yang mengatakan bahwa kebijakan publik itu berdasarkan dari kelanjutan yang sebelumnya. Nah, biasanya perspektif yang terakhir ini sangat status quo karena dia kadang-kadang mengidealkan ya pemimpin sebelumnya. Nah, itu yang kadang-kadang dikritik ya oleh para penggerak dan para peminat atau para pakar dalam perspektif kebijakan publik. Dan selain itu saya kira adalah elemen-elemen, saya kira teman-teman bisa membaca lebih lanjut di PowerPoint ya, karena proses dalam pengambilan kebijakan ini kemudian harus dilihat ya, mulai dari pendefinisian komponennya, lalu bagaimana tahapannya kebijakan ini dibuat, lalu elemennya, siapa saja yang terlibat dalam pengambilan kebijakan, dalam perspektif apa yang bisa digunakan dan seterusnya. Nah, ini saya kira adalah proses panjang dalam pengambilan kebijakan. Nah, untuk sesi berikutnya saya kira kita akan berbicara banyak soal bagaimana sebuah pemimpin mengambil kebijakan inovatif di level lokal. Oleh karena itu, di pertemuan yang berikutnya kita akan banyak berbicara perihal contoh-contoh kasus di beberapa daerah yang termasuk kategori kebijakan inovatif, sehingga orang mengatakan bahwa pertemuan berikutnya itu lebih banyak menampilkan cara-cara yang inovatif yang selama ini sudah ada di daerah, dan kemudian kita bisa mengkritisi dan kita bisa belajar dan kita bisa mendiskusikan ya proses-proses itu, karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proses inovasi yang sedang berjalan di Indonesia. Mungkin itu dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.